Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita berada di hadis yang kedua, halaman 13. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan nas atau teks hadisnya dan sudah kita singgung sedikit tentang syarahnya. Maka kita lanjutkan apa yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjut bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab akan syarah hadis ini, saya ingin mengutip perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa sebagaimana Al-Quran itu ada Ummul Quran,
sebagaimana Al-Quran itu ada ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, maka demikian pula as-sunnah, kata beliau, ada ummus sunnah, induk as-sunnah. Kalau ummul Quran itu artinya induk Al-Quran, itulah surat Al-Fatihah. Sedangkan as-sunnah itu ada ummus sunnah, yaitu hadis ini, hadis Jibril yang berbicara tentang apa itu Islam, yang berbicara apa itu iman, yang berbicara apa itu ihsan, dan seterusnya. Maka artinya, saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketika para ulama menjuluki hadis ini sebagai ummus sunnah, itu artinya menginformasikan kepada kita akan betapa seluruh ilmu Islam itu sebenarnya dirangkum di dalam hadis ini. Di mana yang pertama, Rasul ketika ditanya akhbirni anil Islam, beliau menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita lihat syarahnya. Kata al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa ammal islamu, di halaman 13, kata beliau, fa ammal islamu, maka adapun Islam, faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi telah fassarahu, telah menafsiri apa itu al-Islam, bi a'malil jawarihi adh-dhahirati, dengan tafsiran beliau bahwa Islam itu adalah ditafsiri dengan apa? A'malil jawarih adh-dhahirah, amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota tubuh adh-dhahirah yang sifatnya lahiriah. Bayannya minal qawli, berupa ucapan, wal amali, dan berupa perbuatan. Wa awwalu dzalika, yang pertama dari amal jawarih yang zahirah itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa huwa amalul lisan, dan ini adalah amalan lisan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Adabu Syar'iyyah, Al-Imam Ibnu Muflih ini adalah salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Adabu Asy-Syar'iyyah beliau mengatakan, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, dan Muhammadur Rasulullah juga adalah kalimatut tauhid. Kalau la ilaha illallah itu adalah tauhidul ma'bud atau tauhidul ibadah, satu yang disembah, mengesahkan al-ma'bud yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Muhammadur Rasulullah itu adalah tauhidul matbu', satu yang diikuti dalam rangka beribadah kepada Allah.
Tidak boleh ada ikutan-ikutan lain yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah adalah tauhidul ubudiyah atau tauhidul ibadah, sedangkan Muhammadur Rasulullah adalah tauhidul risalah atau tauhidul ittiba', satu yang diikut. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab tauhidnya beliau membuat sebuah judul, Man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Yang artinya, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Maka Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitabit Tauhid mensyarah ucapan beliau ini. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud daripada tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, adalah takhlisuhu minasyirik, membersihkan tauhid, memurnikan tauhid dari noda-noda kemusyrikan. Dan kata beliau, wala yakunu illa bi umurin thalathah, tidak akan terjadi tahqiqut tauhid, tidak akan terjadi takhlisut tauhid, kecuali apabila terkumpul 3 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui makna daripada la ilaha illallah, mengetahui makna daripada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena Allah sudah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah kamu annahu, bahwasannya la ilaha illallah. Dan para ulama menjelaskan makna daripada la ilaha illallah itu adalah ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan cara hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berfirman, dzalika bi annahu huwallahu, dzalika bi annallaha huwal haq, bahwasanya yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil, sedangkan apa yang kalian sembah, apa yang kalian seru dari selain Allah itu adalah batil. Sedangkan yang kedua dari 3 perkara yang dengannya seseorang bisa merealisasikan tauhid adalah apa? Yaitu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apa? Al-i'tiqad. Setelah kita berilmu tentang la ilaha illallah, maka hujamkan ilmu itu menjadi sebuah keyakinan yang tertanam kokoh di dalam hati kita. Karena kata beliau, fala yumkinu an tuhaqqiq syai'an qabla an ta'lamahu, karena seseorang tidak akan bisa merealisasikan sesuatu, seseorang tidak akan bisa menggapai sesuatu kalau dia tidak tahu. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah, dan setelah berilmu maka hujamkan menjadi sebuah i'tiqad di dalam hati. Karena kata beliau, fa idza alimta, apabila engkau sudah mengetahuinya tetapi walam ta'taqid, engkau tidak meyakininya, wastakbarta, bahkan engkau takabur menolaknya, lam tuhaqqiq at-tauhid, maka kala itu engkau tidak dianggap telah merealisasikan tauhid walaupun engkau telah mengetahui maknanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan yang ketiga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang dengannya seseorang merealisasikan tauhid adalah apa? Al-inqiyadu, tunduk kepada tuntutan-tuntutan la ilaha illallah. Tunduk kepada apa yang dituntutkan oleh la ilaha illallah. Dan tentunya yang dituntutkan oleh la ilaha illallah itu adalah apa? Menafikan sembahan-sembahan yang lain
dan menetapkan hanya Allah lah satu-satunya sebagai al-ma'bud yang bihaqqin, yang disembah secara hak. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, redaksinya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan kalimat abduhu wa rasuluh. Buniyal Islamu ala khamsin. Kata Rasul, Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kalimat abduhu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu, maka kata para ulama kalimat abdun yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad dalam hadis ini artinya adalah paling tidak ada 3 makna sekaligus. Yang pertama, beliau sebagai abdun bimakna abid, a'badun nas, sebagai orang yang paling menghamba kepada Allah mutlakon dibandingkan makhluk yang manapun, bahkan seandainya dibandingkan dengan para malaikat sekalipun. Ini makna yang pertama, abduhu bimakna a'badun nas. Berarti maknanya juga beliau bukan al-ma'bud, bukan yang diibadahi, karena beliau sendiri adalah yang mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama dari abduhu. Kemudian makna yang kedua, abduhu bimakna abiduhu, ay mamlukuhu, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita mendengar dalam istilah fikih, budak itu, hamba sahaya itu disebut abdun, sedangkan pemiliknya disebut sayyiduhu. Artinya hamba sahaya itu adalah mamluk yang dimiliki oleh tuannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan sebagai abduhu, itu artinya abiduhu ay mamlukuhu. Abid ahli ibadah, kalau abid itu yang dimiliki. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abiduhu, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua. Dan makna yang ketiga, artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah apa? Yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang disembah, tetapi dia yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lain bukan untuk disembah. Kehadiran beliau bukan untuk disembah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, wa anna Muhammadan Rasulullah wa huwa amalul lisan thumma iqamus shalah. Kemudian Islam tafsiran yang kedua yang ditafsiri oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita uraikan sedikit poin-poin yang penting berkaitan dengan salat. Bahwa kata Nabi, salat itu adalah apa? Imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka faqad aqamad din, dia sungguh telah menegakkan agamanya. Maka kalau kita ingin melihat tegakkah Islam seseorang, maka lihat salatnya. Jika dia istiqamah di atas menegakkan salat, maka tegaklah agama pada diri seseorang itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang faqad meninggalkan salat, faqad hadamad din, kata Rasul. Barang siapa yang meninggalkan salat, faman tarakaha faqad hadamad din,
maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ini catatan penting yang pertama berkaitan dengan sholat. Ya. Yang kedua, bahwasanya kata Nabi, sholat itu adalah pembeda antara kita yang muslim dengan mereka yang non muslim. Ini sholat. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda yang membedakan antara kita yang muslim dengan mereka yang non muslim adalah salatnya. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ini demarkasi di dunia, pembeda antara muslim dengan non muslim. Yang membedakan di dunia ini adalah salatnya. Dan kemudian saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, di akhirat nanti kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab atas seorang hamba kelak di hari kiamat itu adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Yang pertama dihisab dengannya atas seorang hamba kelak di hari kiamat itu adalah salatnya. Jika salatnya salih, jika salatnya benar, maka amalan-amalan yang lain akan dianggap benar. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, maka dianggap rusaklah amalan-amalan yang lain. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, pondasi yang dengannya kebaikan itu menjadi baik, yang dengannya kebaikan itu terus menjadi baik di mata Allah setelah tauhid adalah salat. Makanya salat itu diistilahkan oleh Allah sebagai apa? Al-iman. Sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, as-salatu kal iman. Salat itu persis kayak iman. Salat itu persis seperti iman. Tidak bisa ditinggal. Kayak apapun kondisi fisiknya, kayak apapun situasinya. Jangankan situasi sehat dan aman, bahkan situasi sakit, bahkan dalam situasi perang sekalipun tidak boleh ditinggal salat itu. Dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, persis seperti iman. Maka ketika Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih. Yang pertama dihisab atas seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya benar, maka benarlah amalan yang lain. Apabila rusak salatnya, maka rusaklah amalan yang lain. Dari sini kita bisa mengatakan artinya berarti pondasi setelah iman, pondasi setelah tauhid, iman yang murni, yang menjadikan sebuah amalan soleh itu tetap di atas kesalehannya adalah salat. Setelah tauhid, setelah iman adalah salat. Maka perbaiki salat kita, perbaiki salat istri-istri kita, perbaiki salat anak-anak kita, perbaiki salat orang-orang yang kita menginginkan keselamatan baginya. Dengan cara apa? Lihat bagaimana Rasul salat yang sudah direkam di dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Karena kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan salat itu fungsinya tidak berhenti sampai di situ. Bahkan apes-apesnya ahli salat, ya.
apes-apesnya ahli salat, sampai kalau nanti seumpama na'udzubillahi min dzalik dia harus mampir ke neraka, maka orang-orang ahli salat setelah dia melewati masa tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk mengentas dia dari siksa api neraka itu. Dan para malaikat ketika menjalankan tugas pengentasan ahli salat yang sudah menjalani siksaan neraka ini, apa yang menjadi tanda baginya? Bukankah orang yang disiksa di dalam api neraka itu mengalami kerusakan yang luar biasa? Maka tandanya adalah apa? Atharus shalah, atharus sujud, asarus sholahnya, bahwasanya asarus sujud tidak terbakar oleh kobaran api neraka. Inilah yang menjadi tanda kemudian malaikat bisa mengentasnya, dia bisa mengenalinya, bahwasanya dialah yang harus diangkat. Maka ikhwatul iman, apes-apesnya ahli salat adalah seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh Rasul sebagai apa? Sebagai al-Islam. Dan kemudian wa ita'uz zakah. Tafsiran yang berikutnya setelah Rasul menyebutkan Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian wa tuqimas shalah. Kemudian Rasul menyebutkan Islam itu juga adalah wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Saudaraku ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Az-zakah secara bahasa itu artinya bersih dan berkembang. Itu makna daripada az-zakah, bersih dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin wa tusrafu ila ta'ifatin makhsusatin. Yang namanya zakat itu nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu yang diserahkan kepada kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang berhak menerima zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini penting kita bahas. Ya. Wabil khusus antum wahai para wajibuz zakah, bahwasannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan kemudian secara aklamasi sahabat Rasul yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak terjadi huru-hara, banyak yang murtad, bahkan banyak orang-orang yang mengaku nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian orang-orang membangkang dari Islam. Tetapi ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum, sang khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat beliau telah secara aklamasi diakui sebagai khalifah pelanjut kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebijakan pertama yang beliau ambil bukan memerangi nabi palsu,
bukan memerangi orang-orang murtad, tetapi apa? Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Lihat tingkat urgensinya di hadapan sahabat Rasulullah yang kemudian menjadi apa? Ijma'nya para sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Karena semula sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang dirinya atas kebijakan pertama yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tentang memerangi orang yang enggan membayar zakat, beliau menolak. Kata Umar bin Khattab, sosok yang demikian keras, ya, dan bahkan sosok yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya sesudah aku ada nabi, maka pasti nabi itu adalah Umar. Tetapi la nabiyya ba'di. Ini menunjukkan kapasitas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam perkara ini beliau mengatakan, dia memprotes kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Muslimin, wahai Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau perangi ahli zakat? Kenapa engkau perangi orang-orang yang enggan membayar zakat? Bukankah mereka itu masih ahli la ilaha illallah?" Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah hasama minni dima'ahum wa amwalahum." Umar bin Khattab datang membawa dalil yang kokoh. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka terjaga darah dan hartanya. Kenapa engkau perangi mereka? Ikhwatal iman, Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang terkenal lembut, tapi kali ini beliau melampaui ketegasan dan ketegaran Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, seandainya mereka menahan diri dari apa yang telah mereka bayarkan zakat kepada Rasulullah, maka pasti aku perangi mereka." Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak tergoyahkan oleh tekanan-tekanan senior-senior dari kalangan sahabat Rasulullah yang lain atas kebijakan yang beliau ambil, yaitu kebijakan prioritasnya adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, bukan memerangi nabi-nabi palsu, bukan memerangi orang-orang murtad. Maka kemudian apa kata Umar radhiyallahu anhu? Sesaat kemudian Allah membukakan hati saya, dan kemudian saya berdiri mendukung kebijakan ini, dan seluruh sahabat yang lain mendukung kebijakan ini. Artinya ini menjadi ijma'nya para sahabat. Ini selain sunnatu khulafair rasyidin, yang kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Juga ini adalah ijma'nya para sahabat. Artinya saudaraku ikhwatul iman, jangan main-main dengan zakat. Dan saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum, zakat itu juga adalah apa? Kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekatan, yakni zakat, yang dengan zakat itu tutahhiruhum, engkau sucikan mereka, wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu juga engkau telah mentazkiyah mereka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, makna tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha, maka kalimat tutahhiru ketika dia disebutkan secara sendiri itu maka mengcover makna tuzakki, tazkiyah. Tetapi ketika dua-duanya disebutkan secara bersandingan, maka tutahhiru memiliki makna sendiri, wa tuzakki memiliki makna sendiri.
Kalau tutahiru disebutkan secara sendiri, maka dia mengandung makna tuzakki juga. Tetapi ketika dua-duanya disandingkan secara bersamaan disebutkan, maka masing-masing memiliki makna sendiri. Tutahiru memiliki makna sendiri, wa tuzakki memiliki makna sendiri. Tutahiru mensucikan, tathir mensucikan. Mensucikan apa? Harta dari hal-hal yang haram, dari harta para mustahik dari kalangan orang-orang yang berhak. Sedangkan wa tuzakkihim biha, engkau mensucikan jiwa mereka. Jadi dengan Anda menunaikan zakat, maka harta Anda akan bersih. Wa tuzakkihim, dan jiwa Anda akan bersih. Kenapa? Karena saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, segala penyakit apapun, penyakit agama terutama, rusaknya agama seseorang, itu bermula dari cinta dunia. Makanya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, syaitan itu untuk menjerumuskan kita manusia kepada sebesar-besar kesesatan itu adalah bermula dari membisikkan kepada kita ketakutan akan kebangkrutan dalam urusan dunia. Maka betapa banyak orang untuk urusan dunia dia rela menggadaikan agamanya. Untuk urusan dunia dia rela melepaskan imannya. Maka zakat itu adalah melatih kita, membimbing kita, menjaga harta kita, dan menjaga jiwa kita agar tetap di atas kesucian jiwa. Dan bahkan juga dengan zakat itu Allah mengembangbiakan harta kita, bukan malah membangkrutkan. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, masih banyak nas-nas yang memotivasi kita agar kita istiqamah di atas zakat. Bagi kita yang belum ahli zakat, maka hendaknya juga jangan pelit. Bagi kita yang belum wajib zakah, maka jangan pelit. Mulailah belajar berbagi dengan yang kita miliki. Apabila yang kita miliki itu sedikit, maka berbagilah dengan yang sedikit itu. Karena apa? Karena sedekah itu akan menghantarkan kepada berkembang biaknya harta kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi, inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am. Sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok kaum yang diberi keistimewaan dengan berbagai macam nikmat. Dan kata Rasul, wa tuqirruhum biha wa yuqirruhum biha ma badzaluha limanafi'il ibad. Kata Rasul, nikmat itu akan terus bersamanya dan bahkan terus bersamanya secara bertambah dan berkelanjutan, ma badzaluha limanafi'il ibad, selama nikmat yang dia miliki itu dia kerahkan, dia serahkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi kata Rasul, wa idza ma mana'uha, tatkala dia mulai pelit, maka apa kata Rasul? Nazza'ahallahu minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka. Thumma hawaluha ila ghairihim, untuk Allah pindahkan kepada orang lain. Jadi nikmat apapun yang kita miliki, kalau kita ingin nikmat itu tetap bersama kita, maka gunakan nikmat itu agar kita bagi kenikmatan itu kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita pelit, maka Allah akan cabut nikmat itu dan Allah pindahkan peran ini kepada orang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya adalah wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Ikhwatal iman,
Ini pilar Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasannya yang namanya puasa itu adalah apa? Satu amalan yang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan manusia itu penisbatannya adalah untuknya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Ya, ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Kata Allah, sesungguhnya amalan manusia itu adalah lahu, untuknya, illa siyam fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ini menunjukkan bahwasannya ketika Allah menyebutkan ibadah puasa itu adalah untukku, ini adalah litasyrif, untuk menjelaskan betapa mulianya ibadah puasa itu. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah puasa kita, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasannya seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir memiliki keimanan tingkat tinggi, kemudian keimanan tingkat tinggi itu digabungkan jadi satu, dan seluruh manusia dari awal sampai akhir memiliki gabungan keimanan tingkat tinggi itu, sehingga mereka semuanya beribadah kepada Allah, itu tidak mengefek kepada bertambahnya Allah dalam kemuliaannya. Allah sudah mulia dengan kemuliaannya. Sebagaimana sebaliknya, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir memiliki tingkat kekafiran tingkat tinggi, kemudian kekafiran tingkat tinggi itu digabung jadi satu, dan seluruh manusia dari awal sampai akhir memiliki kekafiran gabungan seluruh manusia tingkat tinggi, kekafiran tingkat tinggi, kemudian mereka beramai-ramai meninggalkan Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap mulia dengan kemuliaannya. Tetapi kenapa Allah mengatakan ibadah puasa itu adalah li, untukku? Ini untuk menjelaskan bahwasanya ibadah puasa itu adalah amalan yang amat sangat mulia. Makanya dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, hadis qudsi juga, ya, kata Allah, ya, kullu amali ibni Adam lahu kaffarah, semua amalan manusia itu adalah baginya berfungsi sebagai kafarah, penghapus dosa. Artinya bisa jadi amalan-amalan kita akan habis untuk menebus dosa-dosa di hadapan Allah. Tetapi kata Allah, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau menjelaskan bahwasanya dari hadis ini artinya kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah puasa itu pahalanya tidak bisa digugat oleh siapapun. Karena orang boleh jadi dia meninggalkan dunia ini dengan membawa berbagai macam pahala, tetapi dia juga membawa berbagai macam dosa kezaliman kepada orang lain. Maka kelak nanti orang-orang yang dizalimi itu akan menuntut keadilan di hadapan Allah. Penyelesaiannya adalah apa? Dengan mengambil pahala-pahala kita. Pahala kita diambil untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dari hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu artinya ibadah puasa itu pahalanya akan diamankan oleh Allah, tidak bisa digugat oleh siapapun. Maka berpuasa itu penting, dan ini bukan hanya puasa Ramadan, bahkan ibadah puasa yang lain pun adalah seperti itu. Maka apalagi puasa Ramadan. Yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ibadah haji inilah rukun Islam. Wahya munqasimatun ila amalin badaniyin kas-shalah was-shaum, wa ila amalin maliyin wa huwa ita'uz zakah, wa ila ma huwa murakkabun bayt minhuma kal haji binisbah ilal ba'id min Makkah. Bahwa Islam itu berarti adalah terbagi kepada amalan badani, amalan sifat badan, perbuatan badaniyah, kas-shalah seperti salat, was-shaum dan puasa, wa ila amalin maliyin dan amalan yang bersifat harta, wa huwa ita'uz zakah, bayar zakat, wa ila ma huwa murakkabun minhuma, dan ada lagi yang gabungan antara keduanya, ya badan ya harta,
seperti ibadah haji bin nisbati ilal ba'id, nisbat kepada orang yang jauh dari Makkah itu harus badannya berlelah-lelah, berpayah-payah, dan juga harus apa? Mempersiapkan harta yang tidak sedikit. Wa mimma yadullu ala anna jami'al al-a'mal adh-dhahirah tadkhulu fi musammal Islam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh amalan lahiriah itu masuk ke dalam nama Islam adalah sabda Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan insyaallah akan kita baca selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.